Sehingga saya bisa katakan kalau judulnya satu kalimat, ini adalah pemilu paling brutal dalam sejarah Indonesia. Brutalnya di mana? Demokrasi kita dalam semalam dirubah menjadi demokrasi berbayar terbesar di dunia. Makanya kan tadi saya simpulkan bahwa ternyata politik berbasis kekuatan karakter, ya, branding power, itu hari ini dikalahkan dengan buying power. Jadi branding power versus buying power. Yang real ya? Yang real. Kamu programnya apa? Saya programnya A sampai Z, oke. Itu kan masih nanti. Ah. Nah ini dari saya, kayak gitu ya? Saya paham, Mas, saya dukung. Tapi yang sekarang mana? Iya. Mantap. The one and only Gus Romi. Gus. Ini kita terakhir ketemu sebelum coblosan. Sebelum coblosan. Nah, sekarang kita analisa dikit-dikit nih. Kita omong-omong dikit mengenai perkembangan terakhir nih, Gus. Apa tuh? Gue baca berita deg-degan juga ini. Ada ketua Bapilu sampean itu ngomong. Oh, iya. Namanya? Oh, yang Bang Sandi. Oh, okay. Itu dia bilang, P3 itu merasa terhormat jika diajak bergabung membangun bangsa. Nah, tuh kalau menurut para pengamat tuh udah kode-kode tanda-tandanya jelas ya. tanda sesuai Tanda-tandanya dengan warna partai. Jangan lupa bahwa setelah Pak Sandi menyampaikan itu, sebenarnya di video itu beliau meneruskan, menyampaikan bahwa ini pendapat saya pribadi. Tentu pendapat partai akan diputuskan dalam forum rapat pimpinan nasional partai dan ditindaklanjuti secara struktural kepada wilayah dan kepada cabang. Itu satu. Oke, itu satu. Yang kedua, ya kalau bilang P3 merasa terhormat bila diajak membangun bangsa. Membangun bangsa ini kan bisa dengan dua posisi. Bisa di dalam atau menjadi balance dari pemerintahan. Nah, jadi itu sama-sama membangun bangsa. Sama-sama terhormat. Juga. Sama-sama terhormat. Gitu. Tapi mungkin Bang Sandi belum pernah ngerasain yang di luar. Oh, mungkin. Kalau P3 sih 51 tahun P3, 26 tahun P3 oposisi. Oh, beliau lagi masih jadi pengusaha. Iya. belum jadi politisi. Jadi sama politisi belum. Iya, Masih jadi belum. pengusaha. Makanya dia tebar bunga-bunga Iya. gitu ya. Oke. Namanya juga pengusaha. Namanya juga usaha. Nah terus Gus, ini yang seru lagi nih, ya kan? Ini ongkat angket. Nah, ini seru nih kita bahas sama. Tunggu dong, cerita Apa? dulu. Menurut Gus, gimana nih sekarang nih? Situasi hari ini. Nah, setelah apa yang terjadi dalam pemilu gitu ya? Ini seru nih. Itu dong, kasih kita Begini. cerita sedikit Gus. Kita sama-sama tahu ya, saya kira para aktivis pro demokrasi, budayawan, kemudian para intelektual, semuanya sama-sama bisa merasakan Iya. ya, bahwa ada sesuatu yang salah dengan pemilu kita. Dan kalau kita mengurai apa yang ada di Dirty Vote, itu kan dengan ditonton jutaan ya. Saya nggak ngecek lagi, terakhir saya ngecek itu beberapa pekan lalu sebelum pemilu, persis kurang satu hari itu 7,7 juta. Iya. Sekarang saya kira udah lebih. 11-12 sama itu agak lain itu ada. Dia gitu juga. Jadi, terus apa yang disampaikan di Dirty Vote itu saya kira manifest semuanya. Akhirnya di dalam pemilu. Sehingga saya bisa katakan kalau judulnya satu kalimat, ini adalah pemilu paling brutal dalam sejarah Indonesia. Brutalnya di mana? Demokrasi kita dalam semalam dirubah menjadi demokrasi berbayar terbesar di dunia. Kenapa? Karena kemarin itu bukan pemilu, tetapi pembagian uang secara massal. Dan inilah yang merusak demokrasi kita. Semua aktor yang memang memiliki kekuatan utamanya dari negara, itu melakukan pembagian uang secara massal. Kenapa saya bilang utamanya dari negara? Karena yang dibagi paling besar adalah bansos. Orang kemudian boleh mengatakan, loh bansos dari dulu Presiden sudah kasih. Programnya disetujui DPR. Dan ini Presiden juga bagi bukan kali ini. Bukan karena kita anti bansos loh ya. Kita bukan, sangat kan? menyetujui bansos. Tetapi masalahnya politisasi bansosnya itu yang keterlaluan. Apa itu bentuknya? Pertama, ini kan tadi saya berbicara demokrasi berbayar ya. Apa bentuknya? Pertama, politisasinya dilakukan dengan melakukan pemindahan dari yang semula nomenklatur di bawah Kementerian Sosial digeser ke Badan Pangan Nasional. Sebuah lembaga atau institusi yang baru berdiri beberapa tahun dan belum memiliki pengalaman.
Sementara Kemensos yang selama ini sudah memiliki data baseline tentang kemiskinan, Itu tentang aja masih, siapa yang berhak. masih salah-salah, apalagi ini ya? Iya. Yang lama dan berpengalaman dengan segala macam instrumen dan punya baseline aja masih salah-salah. Masih salah-salah. Apalagi yang baru. Dan ini mengerikan lagi, saya tahu bahwa datanya mereka nggak punya. Akhirnya Itu mereka dia. asal. Itu dia. Iya. Dan kita bisa lihat kenapa kok dirubah. Oh, kalau kita lihat ternyata Menteri Sosial itu dari PDI Perjuangan, pengusung paslon 03. Kepala Bappenas itu dulu adalah Direktur Cipinang Food Station pada saat Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Gitu. Jadi memang ternyata ada panjang ini sejarahnya gitu ya. Apakah ada hubungannya? Silahkan penonton yang nanti akan melihat cerita lanjutannya. Satu. Kita cerita-cerita kan dia buktinya. Ini yang pertama kan, ya. Terus Yang kedua, kita lihat proses nominatif penerima. Itu bukan lagi dari Bupati Wali Kota, tapi turun dari langit. Gitu. Makanan surga turun ke bumi. Gitu. Itulah kenapa saya kemarin dihubungi salah satu ketua DPC saya misalnya tiba-tiba, Gus, itu yang terima itu bukan orang-orang yang layak untuk menerima. Beberapa bahkan orang-orang kaya. Ini gimana sih? Jangan-jangan ini memang desainnya untuk basis-basis paslon-paslon tertentu. Yang kedua. Makanya itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, timingnya. Dari dulu mah bansos itu dibagikan tiap bulan. 200.000 setiap bulan plus 10 kg tiap bulan. Kalaupun dirapel di akhir. Kenapa? Karena memang negara harus ngatur cash flow. Oh, negara belum punya duit di awal. Jadi taruhlah bulan ketiga. Karena pencairannya itu setiap tahun 4 termin. Artinya kalau Januari, Februari, Maret, taruh dong akhir Maret. Dan itulah yang biasanya. Tapi ini kagak. Awal Februari dicairin 3 bulan 600.000 gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya ini yang ketiga nih, baru yang ketiga. Nanti kita bicara. Yang keempat itu kita lihat bahwa proses pencairan kalau dalam temuan Bawaslu ada 19 loh temuan Bawaslu dugaan kecurangan pemilu ini. Dan itu salah satunya adalah intimidasi kepada pemilih. Nah, itu yang dilakukan oleh dia belum rinci, karena dia kan hanya judul-judul tuh. Dugaan pelanggaran pemilunya itu apa saja begitu. Bawaslu juga ngambang-ngambang. Nah, itu dia yang kita juga perlu dorong lewat saluran ini gitu. Jadi misalnya ketika kemudian di situ kita bedah misalnya, di lapangan yang terjadi adalah intimidasi yang dilakukan oleh sebahagian ketua RT, kalau kamu mau dapat lanjutan bansos, kamu harus pilih paslon ini. Begitu. Jadi ini yang tadi saya katakan, ini betul-betul luar biasa, sehingga ketika menjelang pemilu, 1/4 dari pemilih kita. Saya katakan 1/4 kenapa? Nah, tadi ada yang kelima, kenapa 1/4-nya itu? Jumlah bansos kita itu melompat 20 triliun. Dan itu mengalahkan angka pada saat COVID. Jadi pemilu itu lebih berbahaya daripada COVID. Berbahaya kalau salah satu paslon nggak kepilih. makanya kemudian bansosnya digedein gitu ya. Dan ketika kita berbicara digedein ini, jumlah penerima atau KPM, keluarga penerima manfaat, naik menjadi 21,5 juta. 21,5 juta itu kepala keluarga loh. Kalau dikalikan suami istri udah 43 juta. Ditambah anaknya yang di atas 17 tahun, kurang lebih sekitar 54 juta pemilih. Maka tidak heran kalau exit poll Kompas beberapa hari yang lalu, dan sekarang sudah tidak bisa diakses lagi, alias di take down beritanya, itu menuliskan 51 juta pemilih ditawari bansos untuk memilih paslon tertentu. Dan itu nggak nyebut paslon 01, 02, 03 tertentu, itu aja di take down. Udah rinci. LSI itu udah bilang, mayoritas itu yang pilih oke gas itu dapat itu. Nah itu dia, itu aja di take down. Gus, kalau segini hebat kan nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk persiapannya 1 bulan 2 bulan. Ini bisa setengah tahun dong. Ya nggak mungkin dong. Jadi artinya saya ingin katakan ketika menjelang pemilu yang namanya pemilih, mohon maaf, di lapisan ekonomi paling bawah kita itu memegang uang 600.000 dan kemudian ketika caleg pada datang minta dukungan, oh ternyata Pilpres itu dapat duit. Karena apa? Karena Pak Mendak bilang, dari mana Bu bansosnya? Dari Pak Jokowi. Tolong dong bunyikan, kata Pak Erlangga. Terima kasih Pak Jokowi, gitu. Terus tahu nggak sekarang yang maju capres siapa, gitu. Nah, ketika efek asosiatif itu dibangun secara nyata, terbuka oleh pejabat tertinggi Republik ini di bidang itu, maka kemudian yang terjadi, oh berarti kalau caleg, ya juga harus ngasih juga dong. Nah, ketika caleg nggak ngasih, ya itu.
Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Ini yang terjadi. Makanya berguguranlah caleg-caleg yang tidak membagi uang atau yang membagi uang dengan jumlah sedikit. Ente pegang 600.000 dikasih 20.000 gimana? Diterima tapi buat rokok. Coba bayangkan. Jadi saya itu dilapori tiap hari caleg-caleg yang nangis udah bagi 5 miliar, nggak keluar suara. Bagi 10 miliar, keluar 1/10-nya. Bukan 1/3 lagi nih. Rumus saya kan dulu 1/3. Sekarang ini 1/10 sampai 1/5. Jadi kalau 100.000 amplop yang keluar 20.000 gitu. Jadi keluar 14 miliar nggak jadi. Ini negara mau dibawa kemana? Gus, gitu. ini berarti apa ya? Buat saya kayaknya kok match gitu dengan kenaikan. Kok yang naik kan jadi Golkar, PAN. Itu ada korelasinya nggak dengan? Atau memang ya kita nggak tahu kan? Ini kan harus ada operator ya kan? Kalau melihat logika berpikir bahwa yang dapat suara tinggi itu yang liquid, maka pastilah Golkar dan PAN memiliki likuiditas yang lebih. Hanya yang perlu dipertanyakan tentu kepada mereka yang bertanggung jawab. Dari mana, itu aja. Kalau misalnya nih hasil nih, misalnya nih, tebakan lo aja Gus, anomali dari hasilnya si PDIP dengan Mas Ganjar itu gimana? Ada nggak hubungannya dengan ini? Makanya kan tadi saya simpulkan bahwa ternyata politik berbasis kekuatan karakter, ya branding power, itu hari ini dikalahkan dengan buying power. Jadi branding power versus buying power. Yang real ya? Yang real. Kamu programnya apa? Saya programnya A sampai Z, oke. Itu kan masih nanti. Nah ini dari saya, kayak begitu ya? Saya paham Mas, saya dukung. Tapi yang sekarang mana? Itu lebih real. Benar. Itu yang terjadi. Gitu. Wow. Jadi dulu itu orang bilang zaman Julius Caesar itu katanya ditanya sama penasihat politiknya. Konon Cicero namanya. Di dalam satu novel lepas ya berbahasa Inggris tanya, how will you rule your country? Kata Caesar, bread and circus. Gitu kan? Kita pikir kekuatannya tuh sama karena bread and circus. Ternyata circusnya udah kalah nih. Artinya bikin rakyat kenyang, bikin rakyat senang. Ternyata yang bikin rakyat senang, yang dulu itu menjadi branding power untuk membuat orang memilih, itu ternyata enggak ketika ada bread. Ketika ada buying power. Jadi ketika Anda kasih uang, hari ini itulah yang Anda dapat. What you give is what you get. Nah gitu. Sekarang ini ya? Ini yang terjadi. Dan inilah kerusakan demokrasi yang paling parah dalam sejarah Indonesia. Kenapa? Kalau ini kemudian tidak kita ungkap, dibiarkan saja pelaku-pelaku ini berlalu begitu saja. Dan kemudian dikatakan bahwa, kecurangan itu narasi orang kalah. Loh, kalau memang itu narasi orang kalah, mari kita buka. Ya Oke, kan? sekarang gue mau nanya sama lo. Bukanya dengan cara apa? Tentu dengan 2 cara. Pertama hukum, yang kedua politik. Oke. Nah, kenapa? Karena kalau kita mau dengan cara hukum, perselisihan hasil pemilu itu dibawa ke MK. Di MK ada paman. Ada paman. Pamannya Kalau nggak kata boleh. Adian. Ya, nggak boleh. tapi pamannya masih punya teman-temannya. Masih ada komanya. Enggak, lagi pamannya masih punya teman-temannya, Gus. Saya masih menghormati kredibilitas teman-teman gitu ya. Tapi ini sekarang masih ada gugatan nih di PT UN yang belum Oke, ini gagal nih. Berarti harus dari harus dari politik. Politik. Yang dilakukan itu hanya 2, intra parlemen dan ekstra parlemen. Gitu. Intra dulu. Gitu. Intra parlemen kita berbicara hak-hak DPR, angket atau interpelasi atau hak lain. Ya. Kemudian kalau kita berbicara ekstra parlemen, ya penyampaian pendapat publik, kemarin sejumlah petisi 100, kemudian para purnawirawan, kemudian di Tasikmalaya kemarin juga sudah sampaikan, unjuk rasa, demonstrasi, pengerahan gitu ya. Itu semuanya adalah bahagian dari ekstra parlemen. Tapi yang intra parlemen, kita tunggu tanggal mainnya 5 Maret ketika DPR memasuki masa sidang. Petanya Gus, menarik nih kalau kita bicara parlemen. Kalau peta sederhana tentu yang merasa dalam tanda petik dikerjain ya tentu paslon yang menurut quick count kalah. Yaitu 01 itu udah benar dikerjain tuh ya? Hah? Iya kan? Ya artinya kan kalau kita rasanya dikerjain ya? Iya. Ketika Mas Ganjar ditanya respon pertama, hari pertama setelah quick count itu mulai muncul, Mas Ganjar kan responnya sederhana. Kalian percaya suara saya segitu? Nah gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara paslon 01 kan juga mengatakan seharusnya kita angkanya pernah sampai 41% misalnya di dalam proses nominasi atau pemasukan angka di Sirekap misalnya. Nah, ini tentu kalau dihitung jumlahnya kan 314 versus 261 yang pengusung paslon 02. Di mana bedanya 53 suara. Idealnya. Itu idealnya. Nah, sekarang gue mau nanya dari sisinya P3 nih.
Kalau P3, Kalau P3 gimana, ikut ngajuin atau enggak nih? kemarin saya tentu mohon petunjuk ketum dong. Oh iya. Nah, gimana Pengambil tuh? keputusan tertinggi adalah ketua umum. Heeh. Nah, beliau menyampaikan bahwa Mas, kita tetap dalam posisi mengangkat persoalan ini. Karena the show must go on, republik ini berjalan dengan pemerintahan yang nantinya betul-betul disahkan sebagai pemenang oleh KPU, itu satu hal. Tetapi Oke. bahwa kecurangan ini jangan dibiarkan berlalu dan harus diungkap, itu hal lain. Dan inilah yang harus kita kawal. Supaya apa? Kalau kita biarkan pola pemenangan seperti ini, Mas Singgi, itu bisa direplikasi di pilkada yang di depan mata besok, Iya, 27 bentar November. lagi loh ini. Bentar lagi. 271 pilkada kabupaten, kota, dan provinsi. Wah, hancur-hancuran lagi. Kalau kemudian, oh iya ternyata cara kemarin efektif, boleh juga Oke nih. juga. Gua replikasi dengan mini Indonesia gitu. Jadi kan lebih gampang karena Iya, lebih kecil kan. Iya. Coba bayangkan kalau semua pilkada kita kemudian dilakukan dengan seperti itu. Makanya ini lebih ngeri lagi untuk 5 tahun ke depan dan entah 10 tahun ke depan semua akan seperti ini kan ngeri, Gus. Itu dia makanya Makanya. hak angket atau interpelasi ini Harus merupakan jalan. cara Iya. untuk mengungkap dan juga tidak perlu alergi. Kan kalau dikatakan terus untuk apa hak angket? Ya sudah, kalau memang tidak ada kecurangan, kenapa sih? Iya. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti mesti takut? takut? Gitu. Iya. Semakin Anda menghalangi hak angket, semakin Anda menghalangi hak interpelasi, berarti ada udang di balik batu dong. Gitu. Nah, Iya. ini P3 mau ngajuin bareng si PDIP atau gimana? Karena kan kayaknya nih si... Kemarin hari Sabtu, rapat para ketua umum dipimpin langsung oleh Ibu Megawati dan para ketua umum mengafirmasi bahwa mereka tetap satu barisan, tetap solid, pendukung paslon 03 ini, dan membawa persoalan ini ke hak angket atau interpelasi di DPR. Tapi gue denger-denger, Gus, temanya masih belum sinkron. Antara misalnya yang mau diangket dari 03 itu apa, 01 itu apa, gitu loh. Ya kalau kita berbicara ilmu perang, musuhnya musuh lu itu kan temen lu. Harusnya. Seharusnya gitu. Jadi at the end sebenarnya meskipun 03 juga sudah punya strategi sendiri, amunisi sendiri, 01 juga punya, tapi kan at the end Ketemu we di share the same lapangan, goal, ya. yaitu menegakkan keadilan, membuka fakta-fakta yang selama ini dituduhkan sebagai itu narasi, itu kecurangan, itu bukan beneran, itu buatan gitu, bahasa orang kalah aja gitu. Nah karenanya saya pikir kalau dulu tahun 2019 Pak Prabowo sampai membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi, sampai kemudian mohon maaf ada korban jiwa yang kita prihatin ya, karena membela hal itu, tidur berhari-hari berkemah di depan MK misalnya, kemudian masa baru MK dulu ketika dulu saja MK, sekarang baru wacana interpelasi atau angket aja udah dipadem-pademin begitu. Dan Ini api juga belum juga menyala. Dan lagi ini kan konstitusional ini kan. Ini konstitusional. Iya. Daripada yang berkemah yang itu kan. Ini konstitusi. Yang sampai yang dulu itu zaman ambulans bawa batu itu kan. Itu dia Itu makanya. kan, iya kan? Iya kan? Ingat kan? Makanya menurut saya begini, mari kita sama-sama berpikir positif tentang angket atau interpelasi ini. Kalau kemudian nanti berujung kepada kan tentu tadi saya bicara politik, ada yang hukum tadi melalui MK. Katakanlah misalnya kemudian kita masih menyisakan kepercayaan kepada para hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi ini, kemudian sampai pada pertama penghitungan suara ulang, atau yang kedua pemungutan suara ulang di sebagian TPS, atau pemungutan suara ulang di seluruh TPS misalnya, kemudian itu terjadi. Orang dan kemudian mengatakan itu pemborosan negara. Kagak, udah ada anggarannya putaran kedua kemarin, gitu ya. Ya. Udah ada anggarannya itu gitu. Jadi bukan pemborosan, memang sudah tersedia gitu. Hanya kalau kemarin nggak ada putaran kedua ada penghematan gitu. Tetapi kita kan berbicara terlalu mahal demokrasi kita yang kemudian dieksploitasi dengan cara-cara melawan peraturan perundang-undangan. Ini yang di forum ini Mas Singgi kalau ingat saya mengatakan dimulainya saja sudah pelanggaran terhadap konstitusi. Maka berikutnya pelanggaran terhadap aturan di bawah konstitusi pasti akan terjadi. Dan ini yang terjadi. Begitu. Mengerikan. Nah, Gus, ini gue mau nanya nih. Banyak orang kan di luar kan bilang, alah itu cuman akal-akalan aja itu buat memakzulkan presiden. Itu gimana tuh? Kalau ada suara-suara kayak begitu tuh? Dari sisi waktu, proses peradilan yang pada ujungnya adalah pemakzulan, secara teknis, birokratis, waktunya tidak cukup. Ya, artinya butuh beberapa bulan. Kalau saya tidak salah hitung, 8 bulan, 8 bulan proses itu. Sekarang tersisa pemerintahan dari hari ini 9 bulan. Jadi sebenarnya diproses untuk pemakzulan atau tidak, Pak Jokowi tetap akan turun tanggal 20 Oktober.
gitu. Jadi itu yang menjadi catatan pertama. Yang kedua, kita mengejar dan mengangkat dan membuka persoalan yang selama ini dituduhkan sebagai itu narasi, itu wacana, itu isu misalnya gitu. Yeah. Bukan beneran. Nah ini sekarang kita angkat. Kenapa? Supaya pelaku-pelaku di lapangan ini, misalnya nanti kita panggil kepala desa yang disuruh untuk melakukan intimidasi. Kita panggil ketua RT yang terduga melakukan intimidasi. Mungkin ada aparat negara lain yang juga terekam melakukan intimidasi. Misalnya pada waktu itu ada di salah satu kabupaten Forkopimdanya terekam melakukan komunikasi untuk pemenangan dengan menggunakan tekanan aparat penegak hukum kepada kepala desa misalnya. Ini misalnya dipanggil semua oleh DPR dan kemudian mereka dalam tanda petik menyatakan kebenaran di situ dan mereka mengakui, kan harus ada sanksi yang begini-begini. Supaya apa? Supaya nanti ketika pilkada yang waktu dekat ini akan dilakukan terhadap separuh dari 514 kabupaten kota kita, itu tidak diulangi yang begini-begini. Sehingga demokrasi kita yang sekarang ini melenceng, itu diluruskan lagi. Tapi secara secara politis bisa nggak akhirnya misal membatalkan pemenang ini? Kalau secara politis gitu, kalau politik itu di Indonesia prakteknya di atas hukum. Jadi seharusnya bisa dong kalau ternyata prakteknya terbukti bahwa... Kenapa saya katakan prakteknya di atas hukum? Undang-undang dasar saja kalah dengan putusan MK. Artinya jangan mengatakan hukum itu harus tetap berada di atas politik. Kagak. Presiden sudah menyontohkan bahwa keputusan politik itu pada akhirnya di atas hukum. Gitu loh. Jadi kalau kemudian nanti di DPR ini bolanya bisa kemanapun, ya jangan salahin. Ya berarti itu ya, yang bilang counter narasi, udah ngapain. Iya, tetapi tentu sebagai partai kita kan berhitung kemaslahatan untuk negara ini. Yang kita mau bongkar itu adalah dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan dengan melibatkan kehadiran negara ini. Dan itu harus kita ungkap sehingga kemudian berakhir istilah spekulatif yang membelah masyarakat kita ini bahwa itu adalah isu yang ditiupkan oleh orang-orang kalah. Oh enggak, ini enggak isu, ini buktinya. Ini orangnya ada. Atau dia mengakui. Atau yang bilang juga, itu pada genit-genit aja buat bargaining position nanti masuk. Itu hak orang untuk menuduh, ya kan? Tetapi sebagai sebuah proses ini kan harus dijalankan. Jadi kalau kita mau uji konsistensi partai-partai, kita lihat nanti begitu 5 Maret angket ini bergulir. Pertanyaannya resesnya adalah masih 6 Maret kan? Iya, sampai 5 Maret masuk. Kita akan lihat nanti kan orang-orang di situ pleno pleno kecamatan semua udah selesai. Karena pleno kecamatan itu batasnya 3 Maret. Kabupaten sebagian ada yang selesai, mungkin ada yang belum. Tapi kan udah pada tahu nih jadi atau nggak jadi gitu. Yang mungkin nanti akan kita lihat yang galak-galak mungkin yang teman-teman nggak jadi lagi. Karena mereka menjadi korban nyata. Mungkin partai-partai politik akan pasang yang masuk di panitia angket itu orang-orang yang nggak jadi. Menarik ini menarik. Iya kan? Tapi Gus, gue mau tanya nih, ini penasaran juga. Sebetulnya ada jadwal press conference-nya nggak sih P3 dan PDI deh, mudah-mudahan nih. Begini. Mengenai angket ini. Kan TPN ya itu akan berakhir tugasnya 20 Maret. Oke, 20 Maret nih. Dan sekarang tim transisi sudah dibuat. Sebenarnya itu adalah tim hukum. Sekarang tim hukum sedang mengkoleksi semua dugaan kecurangan. Berikut buktinya. Karena kita berbicara validitas. Ya, bukan hanya sekedar tuduhan, bukan hanya sekedar sharing TikTok atau sharing video gitu. Oke gas. Gitu loh. Artinya kita butuh mematerialisir kan. Karena itu berbicara di forum konstitusional. Tentu harus berbasis fakta dan data, bukan berbasis propaganda atau bahkan sekedar buatan belaka gitu. Maka ini yang sedang dilakukan, termasuk merumuskan kalau mau angket apa sih yang mau diangketkan. Apakah itu bicara melulu bansos atau mau ada perluasan di luar bansos atau ada hal lain lagi gitu. Nah itu dia kan yang ini sekarang kan sedang dirumuskan. Misalnya bansos misalnya nih, Mensos juga bisa juga kan dipanggil juga kan. Iya kan. Nah itu dia. Bisa dipanggil. Menteri Keuangan pun juga dulu bisa. Waktu saya jadi anggota Pansus Senturi 2009, Wapres Budiono dipanggil. Wapres. Gitu. Jadi ya menurut saya sih siapapun bisa dipanggil atas nama Pansus ini dan buat saya inilah bahagian dari pendewasaan demokrasi. Ada hikmahnya pasti karena orang kemudian secara publik melihat
ternyata mekanisme checks and balance di DPR itu masih ada. Si jalan. Bahkan itu dilakukan oleh partai-partai yang sekarang juga masih ada di dalam pemerintahan. Saya misalnya kemarin salah satu televisi menanyakan kepada saya, ini nggak konsisten dong, P3 sekarang masih ada 2 menteri dan 1 wakil menteri, masih ada 1 utusan khusus. Masa sekarang kemudian mengkritik kebijakannya presiden sendiri? Loh, memang yang minta cara bermainnya seperti ini, itu Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi yang nempatin. Lu Caimin ada di 03 ya, gitu. Ada yang di 01 ya. Kalian PDIP, P3 itu ada di 01, begitu. Saya katakan, kenapa Pak Jokowi? Lah kan waktu itu Ketua Umum kami, Pak Mardiono, ketika Mas Ganjar belum dideklarasikan, kalau teman-teman memutar balik, googling hari ini, traceback berita, itu ada momen di mana Pak Mardiono satu mobil ke salah satu pasar di Kota Depok, ya. Kemudian informasi yang saya terima dari Pak Ketum itu Pak Jokowi memang menyatakan, Pak Mar, sebentar lagi Mas Ganjar mau dideklarasikan. P3 jangan ketinggalan loh. Gitu. Beliau memang playmaker dia. Playmaker itu dia. Itu menurut saya artinya kan kalau kita berbicara permainan sepak bola, itu beliau yang menempatkan siapa di striker, siapa di back gitu kan, siapa di lini. Terus jangan itu kan Pak Mardiono digituin kan. Kayak misalnya dibisikin. Tapi kok tiba-tiba ada yang lari kencang. Sandi Uno langsung ke P3 itu. Itu gimana tuh? Kalau Sandi jauh sebelumnya malahan. Oh, malahan. Lebih jauh sebelumnya. Dikulik langsung suruh lari gitu. Iya. Baru habis itu bantu dia P3 kira-kira gitu. P3. Itu berarti benar beliau juga yang nyuruh. Benar. Kalau misalnya saya salah, berarti pemberi informasi kepada saya salah. Gitu. Bukan saya yang salah, pemberi informasi kepada saya. Ini kayaknya pertandingan yang peraturannya dia yang bikin, wasitnya dia yang bikin. Pokoknya seperti yang saya bilang, penulis skenario, sutradara, aktor sekaligus director of photography gitu loh. Saya belum nemu apakah termasuk masang mic atau enggak. Gitu. Berarti gue mau tanya. Kan lu pokoknya saya Pak Jokowi Gus, jadi gimana buat gue tanyain? Gue mau nanya Gus. Berarti yang menurut lo Gus, yang udah jatuh ke tubir jurang tuh siapa Gus? Banyak. Kan pertama siapa? Korban yang paling monumental Paman. Padahal itu ya. Itu satu. Udah jatuh tuh. Aduh, ampun dah. Itu yang pertama. Terus ya yang kedua, ya menurut saya semua yang kena prank untuk menjadi capres yang didukung atau cawapres yang didukung. Contoh misalnya kemudian ada nama-nama yang sebelum keputusan Mas Gibran naik itu sangat di-endorse untuk menjadi calon wakil presiden misalnya. Siapa Gus? Banyak kan waktu itu ada beberapa kan, termasuk temannya Mas Singgih kan. itu kemudian ternyata enggak gitu ya. Udah sampai ngurus apa surat namanya? SKCK. Misalnya begitu ya. Terus kemudian yang ketiga ya capres, termasuk misalnya hari ini kita berbicara bahwa Pak Jokowi pernah memberi isyarat yang sangat lugas mengatakan pemimpin Indonesia besok itu yang rambutnya sampai berwarna putih. Gitu. Berkerut jidatnya dan seterusnya. Jadi menurut saya banyak sekali yang sudah kena permainan di tubir jurang. Saya juga pernah ditanya sama media, jangan-jangan P3 juga termasuk yang kena prank. Loh, kalau yang kena prank itu banyak, kenapa saya nggak mengakui kita juga sama kena pranknya gitu. Cuman kan seperti yang saya katakan, kita berhadapan dengan pemain politik paling ulung setelah reformasi. Jangan-jangan pemain yang paling ulung sepanjang Indonesia ini ada gitu. Ini menurut saya adalah pelajaran politik yang paling bisa digali kalau bahasa takdir itu khairihi wa syarrihi. Apa tuh Gus? Bagusnya maupun buruknya. Jadi, ini menurut saya ini pelajaran. Makanya gitu ya. ini kalau kita bicara demokrasi ya dengan seperti ini, gimana? Ini kan jadi menarik bahwa demokrasi contohnya nih untuk negara-negara lain aja kayaknya bisa nih ikut Indonesia nih demokrasi cara ini. Pertama negara lain harus belajar ke Indonesia sebagai negara dengan money politik tertinggi di dunia. Nah, gitu. Jadi demokrasi ini belum jadi ada. Dihitung nih, ternyata kalau pendapatan masih sekian, angka sekian masih berlaku gitu. itu negara lain bisa please come into Indonesia and learn from us gitu ya. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang
bagaimana kehadiran negara itu bisa digunakan untuk mengakali demokrasi. Dan ini yang mengerikan kan Gus? Mengakali, ya, gitu. Berarti ada aktor yang mengakali dong Gus. Kalau lu udah bisa ngomong mengakali demokrasi. Ya kan nggak bisa auto akal. Nah, kita bisanya cuma yang ketawa-ketawa aja. Iya, ketawa aja. Ya. Gimana ya kan? Mengetawakan kesalahan dan kekalahan itu tanda Iya. kita masih sehat. Iya. Gitu. Kalau kita itu saja sudah nggak bisa, masa begitu aja kagak boleh. Gitu. Orang menang itu nggak boleh protes, dia apa-apain. Gitu. Iya. Tapi yang gue bingung, Gus, orang menang kan harusnya gegap gempita gitu ya. Iya. Tapi ini kok kayak diem-diem aja. Jangan-jangan ini bukan people's champion dong. Menurut Gus gimana? Atau jangan-jangan di sana sudah ya banyak yang seru-seru sendiri tuh. Maksudnya? Kan mereka kan besar. Ya mereka kan perlu juga, kan kursinya kan terbatas. Oh, gimana menurut lo? Menurut saya karena disibukkan memikir program makan siang gratis. Pusing itu. Oh, tapi sekarang malah yang bilang. Coba. Menteri Kesehatan tuh, Budi Gunadi kan ditanya wartawan tuh, ya kan? Iya. Itu sekarang per orang itu 15.000, dia bilang gitu. Iya, sekarang kamu coba, menurut kamu yang 15. yang kenyang di mana? Kalau di Jogja masih bisa, katanya gitu. Kalau per kepala cuma 15.000 kan. Itu dapat apaan? Saya terlepas dari bahwa ini program Pak Prabowo ya, saya ingin menyerukan melalui forum ini. Kan kalau kita menjadi oposisi itu tidak harus selalu mengkritik dengan menyerang menjatuhkan, bisa juga memberikan usulan dong, karena kita kan harus solutif. Saya usulkan agar kalau program makan siang gratis ini dilakukan, Pak Prabowo, saya usulkan supaya Pak Prabowo menjadi pahlawan UKM, jangan disentralisasi pengadaannya. Jangan kemudian mie di-drop oleh pabrik tertentu, minyak goreng di-drop oleh pabrik tertentu, kemudian misalnya daging ayam dipasok oleh perusahaan tertentu, raksasa-raksasa ayam di Indonesia misalnya. Jangan. Kenapa? Dengan distribusi 2-3 dapur per kecamatan, kalau itu dilakukan, saya khawatir akan banyak kasus keracunan. Basi, ya, betul. Kontrol quality. Ya, saya ini pernah punya bisnis 3 restoran, 3-tiganya bangkrut begitu ya. Jadi saya tahu betapa susahnya bisnis makanan ini. Tidak semudah yang kita lakukan. Jadi dioper yang udah eksis aja gitu. Saya berharap Pak Prabowo umumkan, warteg se-Indonesia, daftar Anda kepada pemerintah berapa kapasitas produksi Anda setiap hari. Kami memiliki angka 15.000, menu apa yang Anda bisa suguhkan. Dan kapasitas warung Anda berapa orang. Letaknya di mana. Dilakukan audit, baru kemudian warteg A, you punya porsi 100 orang sehari. Warteg B, you punya sekian. Itu Pak Prabowo akan menciptakan captive untuk UKM dan akan menjadi pahlawan UKM. Ya itu benar juga, iya. Ya kan? Iya. Fair dong. Fair. Kalau kemudian ada keracunan, ada apa, kontrol kualitinya jelas. Emang cuma warteg itu. Benar. Gitu. Tapi kalau pengadaannya disentralisasi, kita nggak tahu nih minyak mana, apakah minyak yang bikin kembung, apakah mie yang bikin basi, atau kita nggak tahu gitu. Jadi ini seruan terbuka sebagai solusi. Nah, Gus, ini terakhir nih. Lo kan terkenal dengan analisanya. Sekarang kita coba menganalisa peran Pak Jokowi ke depan itu. Menurut lo tuh gimana, Gus? Ini seru nih soal ini. Kalau melihat statement Pak Jokowi yang pernah mengatakan bahwa IKN itu butuh 3 kepemimpinan nasional untuk terwujud. Tentu dalam kepala saya, lu kan tanya analisa kan? Iya. Ini bukan 3 kali 5 tahun, Bos. Terus? 3 kali 10 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Iya. Karena apa? Karena New Cairo yang anggarannya 1.800 triliun sampai sekarang juga baru ke laut. Nggak terwujud-wujud. Sehingga beliau membutuhkan 3 kali 10 tahun untuk mewujudkan IKN itu. Kalau enggak, dia akan menjadi candi terbesar dalam sejarah umat manusia. Gitu, maka harus terwujud. Nah, karena ini 30 tahun, maka ke depan Pak Jokowi saya meyakini masih akan memainkan peran. Terlepas dari bahwa sudah digambarkan ada tanah di Karanganyar di mana Pak Jokowi nanti akan bertani atau kemudian mandito di sana gitu. Tapi karena putranya itu menjadi wakil presiden, kalau itu kemudian disahkan oleh KPU, maka saya yakin Pak Jokowi akan masih masuk. Dan untuk masih masuk itu, beliau sangat besar kemungkinan akan memegang salah satu partai politik dan partai politik besar, bukan partai politik
kecil. Yang kemungkinan nggak lolos ini apalagi? Ya apalagi gitu, nggak mungkin. Oh, Gitu. nggak Kan mungkin. sudah anaknya. Udah Masa anaknya. kemudian bapaknya kan nggak mungkin kan. Benar. Terus ente pikir, oh ini karena anak gua nggak berhasil, gua aja deh menghadapi pemilu tahun 29. Enggak lah gitu. Dan Menurut ini- Gus gimana partai politiknya Iya. sesuai dengan warnanya ini bukan? ada ya warna yang gitu ya. Ini udah dipersiapkan ini. Saya kok Aduh. punya feeling. Jangan-jangan Munasnya diadakan sebelum 20 Oktober Pak Jokowi step down ya. Oh gitu. Jangan-jangan. Soalnya kalau gue baca nih, Pak Erlangga oke-oke aja kan nyambutnya. Oh itu karena Pak Jokowi kan bagus juga karena kan tokoh bangsa. Jangan-jangan emang karpetnya digelar buat dia. Pak Erlangga menurut saya hari ini sangat berprestasi ya dengan kenaikan Golkar yang luar biasa ya. Ya tentu beliau pada saatnya harus diundang ke sini ditanyakan, Pak itu Bapak sendiri atau ada yang nemenin gitu. Pak Erlangga udah pernah kesini. Oh ya, Sebelumnya. dia diundang lagi. Waktu dempet-dempet sama Cak ini. itu analisis ya. Analisis. Dengan segala hormat saya kepada teman-teman dimanapun ya itu bisa salah begitu. Oke, terakhir mau pesan-pesan apa Gus? Silakan, terserah. Mau buat kader, mau buat apa siapa tuh, monggo. Saya berpesan bahwa di dalam proses perjalanan politik nasional itu pasti ada ups and down. Dan menurut saya pemilu 2024 itu adalah very very down. Karena itu sebagai bangsa kita harus tetap optimis, menatap ke depan dan selalu berprasangka positif, termasuk kepada partai-partai pengusul hak angket dan interpelasi. Jadikan ini sebagai pelajaran bahwa itu harus dilalui dan pada akhirnya kita akan menemukan Indonesia yang sejati. Udah? Sudah. Oke, mudah-mudahan P3 lolos. Amin ya Ya kan, Rabbal 4%. Alamin. Amin. Udah boleh amin. Oh, boleh. Dulu boleh. kabur. Alhamdulillah, amin. Sampai ketemu lagi di belak-belakan. Ciao.